Memiliki keluarga yang bahagia serta dapat tinggal di rumah idaman merupakan impian bagi semua orang. Tidur dengan lelap, pergi kerja di pagi hari, dan pulang disambut oleh keluarga tercinta. Tapi yang disayangkan, tidak semua dari apa yang kita inginkan sesuai dengan kenyataan. Terkadang banyak masalah yang terjadi di dalam rumah tangga yang bahkan berlebihan sampai harus melibatkan nyawa keluarga tersebut. Tidak jarang, yang sebelumnya rumah idaman pun akhirnya malah menjadi saksi bisu dari kejadian tragis. Akibatnya, masyarakat percaya bahwa arwah keluarga tersebut bergentayangan dan menetap di rumah itu serta menjadikannya sebuah rumah yang berhantu. Kembali lagi di Japanese for All Channel, membahas hal-hal informatif seputar negeri Sakura. Sudah menjadi rahasia umum jika di Jepang banyak sekali cerita yang beredar tentang rumah hantu. Entah itu hanya sebuah rumor atau sebatas cerita turun-temurun di kalangan masyarakat. Salah satu cerita yang terkenal yang masih dibicarakan sampai sekarang adalah Saiki House, yang menjadi latar dalam sebuah kasus pembunuhan sadis. Belum ada kesaksian yang pasti mengungkapkan letak dari rumah ini. Menurut kabar yang beredar, rumah ini berada di Takaido, distrik Suginami, Tokyo. Bahkan dengan informasi sedetail ini pun masih sulit untuk menemukannya karena konon rumah tersebut tersembunyi di balik semak belukar yang lebat sehingga membuatnya tersembunyi dari pandangan. Dahulu dikatakan ada seorang gadis bernama Kayako. Ia hidup sedari kecil dengan diabaikan oleh kedua orang tuanya. Kayako menghabiskan hidupnya penuh dengan tekanan dan rasa kesepian. Di sekolah pun tidak ada satu orang pun yang ingin menjadi temannya. Malah seringkali Kayako menjadi bahan olok-olokan karena selalu saja menyendiri dan tidak mau berbicara dengan yang lain. Ketika masuk dunia perkuliahan, kehidupan Kayako pun berubah saat ia bertemu dengan seorang pria bernama Shunsuke Kobayashi dan jatuh cinta kepadanya. Namun sayangnya, Kobayashi sudah memiliki seseorang lain untuk dicintai, sehingga ini membuat perasaan dari Kayako pun bertepuk sebelah tangan. Tak lama setelah itu, Kayako menerima kabar tentang kematian orang tuanya, tapi siapa sangka tidak ada sedikit pun rasa sedih dalam hatinya ketika mendengar kabar tersebut. Beberapa waktu berselang, Kayako pun akhirnya bertemu dengan Takeo Saiki, seorang pria yang akhirnya menikah dengannya. Dan ia adalah satu-satunya orang yang peduli serta mengerti keadaan Kayako. Setelah beberapa tahun mereka menikah, mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Toshio. Hingga pada suatu hari terjadilah satu hal yang tidak diduga. Kobayashi yang merupakan pria yang disukai oleh Kayako saat masa kuliah ternyata sekarang adalah guru di sekolah Toshio. Inilah awal dari kisah tragis itu dimulai. Berawal dari Takeo, suami Kayako, mengecek tempat penyimpanan barang di kamar mereka dan menemukan buku harian Kayako. Kayako menulis seluruh perasaannya untuk Kobayashi di buku harian itu tanpa sepengetahuan dari Takeo dan disimpan seumur hidupnya. Takeo yang membacanya merasa bila Kayako tidak jujur dengan dirinya. Saat itu, Kayako baru kembali dari tempat kerjanya dan menuju ke kamar di lantai atas. Tanpa diduga, suaminya sudah menunggu dengan sebilah pisau yang ada di tangannya dan langsung saja menyerang Kayako berkali-kali dengan pisau itu. Toshio yang saat itu sedang belajar di kamarnya lari keluar setelah mendengar suara keributan dan melihat kejadian itu di antara sela-sela tangga. Sebuah kejadian yang akan mengantarkan keluarga beserta dirinya pada akhir kehidupan. Kayako mencoba untuk melarikan diri, namun ia didorong oleh Takeo dan ia pun terjatuh sehingga kakinya terkilir. Kayako yang saat itu berlumuran darah merangkak ke arah pintu dengan seluruh kekuatan yang ia miliki untuk mempertahankan hidupnya. Namun sang suami yang melihat Kayako merangkak hanya bisa mengawasinya dan membiarkan Kayako dalam keadaan menderita. Ketika sudah dekat dengan pintu keluar, Takeo menarik Kayako, memegang kepalanya dan memutar lehernya hingga tenggorokannya remuk dan patah. Setelah itu, Takeo menyeret Kayako ke lantai atas dan memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam, membiarkan Kayako tersiksa hingga meninggal dunia. Tidak sampai di situ, Toshio, bocah yang tidak berdosa itu pun turut menjadi korban keberingasan sang ayah yang dibakar api cemburu. Toshio ditarik dan ditenggelamkan bersama kucing peliharaannya di dalam bak mandi hingga maut menjemputnya. Banyak yang mengatakan bagaimana Takeo meninggal setelahnya. Ada yang mengatakan bahwa ia ikut bunuh diri dengan menggunakan tali yang dibuat dari rambut Kayako. Adapun versi lain mengatakan setelah membunuh Toshio, Takeo berlari ke rumah Kobayashi dan membunuh istri Kobayashi yang sedang hamil dan memasukkan janinnya ke dalam karung. Saat sedang membawa karung itu, roh Kayako yang menuntut balas dendam muncul dari sampah yang berada di dekat Takeo dan membunuhnya. Beberapa waktu kemudian tubuh Kayako ditemukan di atas loteng. Sedangkan mayat Takeo ditemukan di jalan terdekat dan penyebab kematiannya tidak diketahui oleh polisi. Dan mereka menganggap kematian Takeo disebabkan bunuh diri. Sementara tubuh Toshio ditemukan di lemari bersama kucingnya.
Sejak pembunuhan itu, hantu Kayako, Toshio, dan Takeo membunuh semua orang yang masuk ke dalam rumah Saeki. Banyak orang yang mengatakan bila mengunjungi rumah itu, maka mereka akan mendengarkan suara-suara aneh dari Kayako dan Toshio. Suara serak dari Kayako ataupun suara gesekan yang terdengar mengerikan.